Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lasma, NIM 210205165, Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi atau sering kita sebut dengan sistem pernafasan. Disimak ya. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah proses masuknya udara yang mengandung oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh, dan proses mengeluarkan atau membuang gas yang mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh. Jadi teman-teman, dari pengertian sistem respirasi atau pernafasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam pernafasan itu terjadi dua peristiwa. Yang pertama, masuknya udara yang mengandung oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh atau sering dikenal dengan istilah inspirasi. Yang kedua, yaitu proses membuang atau mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh keluar tubuh atau sering dikenal dengan istilah ekspirasi. Nah, teman-teman, sistem pernafasan khususnya pada manusia terdiri atas saluran pernafasan dan paru-paru. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, rongga hidung. Tahukah teman-teman, rongga hidung memiliki banyak fungsi. Yang pertama sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Yang kedua penyaringan. Di dalam rongga hidung terdapat silia atau rambut yang bertugas untuk menyaring udara yang masuk. Yang ketiga menjaga kelembapan. Nah, di dalam rongga hidung terdapat membran atau selaput lendir yang bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Yang keempat sebagai indera pembau. Di dalam rongga hidung terdapat saraf pembau yang kemudian rangsangannya akan diteruskan ke otak. Yang kedua, faring atau disebut juga sebagai tenggorokan. Saluran faring dimulai dari belakang hidung menuju ke rongga mulut hingga ke batang tenggorokan. Dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk dari rongga hidung menuju ke laring. Di dalam sistem pencernaan, faring juga berfungsi untuk mengantarkan makanan menuju ke organ pencernaan selanjutnya. Dan juga faring berfungsi pada proses berbicara. Yang ketiga, laring. Laring umumnya terdiri dari tulang rawan yang dililit oleh ligamen dan otot. Tahukah teman-teman, di dalam laring terdapat pita suara, sehingga laring sering disebut sebagai kotak suara atau voice box. Yang keempat, trakea atau sering disebut dengan batang tenggorokan, merupakan saluran pipa yang terdiri atas tulang rawan dan otot. 5. Bronkus, yaitu cabang dari batang tenggorokan yang berfungsi untuk memastikan udara masuk ke dalam bronkiolus. Yang keenam yaitu bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus. Fungsi dari bronkiolus ada dua. Yang pertama, memastikan udara masuk ke dalam alveolus. Yang kedua, mengatur jumlah udara yang masuk. Terakhir, paru-paru dan alveolus. Paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengolah udara serta memisahkan antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus. Terakhir, alveolus atau disebut alveoli, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pernapasan terjadi dua peristiwa. Yang pertama inspirasi, yaitu masuknya udara. Yang kedua ekspirasi, yaitu pengeluaran udara. Berdasarkan organ yang berperan, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu
Yang pertama, pernapasan dada, di mana organ yang berperan yaitu otot-otot antar tulang rusuk. Pada saat melakukan inspirasi, udara yang masuk menyebabkan otot-otot antar tulang rusuk terangkat karena adanya kontraksi, sehingga volume rongga dada bertambah. Sedangkan pada saat melakukan ekspirasi, udara yang keluar menyebabkan otot-otot antar tulang rusuk menurun karena adanya relaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Yang kedua, pernapasan perut, di mana organ yang berperan adalah diafragma. Pada saat melakukan inspirasi, udara yang masuk menyebabkan otot diafragma mendatar karena adanya kontraksi. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar. Sedangkan pada saat ekspirasi, udara yang keluar menyebabkan otot diafragma melengkung ke rongga dada karena adanya relaksasi. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil. Di dalam sistem pernafasan dikenal 4 macam udara pernafasan, yaitu 1. Udara tidal, yaitu udara sebanyak 500 cc yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Kedua, udara komplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Ketiga, udara suplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Terakhir, udara residu, yaitu udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Ventilasi alveolus, yaitu kecepatan udara baru yang masuk pada area alveoli, kantong alveolus, ductus alveolaris, dan bronchiolus respirator. Ventilasi alveolus merupakan salah satu faktor penting yang menentukan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, teman-teman, terakhir kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem pernafasan. Kelainan pada sistem pernafasan umumnya terjadi karena adanya infeksi dari bakteri dan virus. Adapun beberapa penyakit pada sistem pernafasan yaitu 1. Asma, yaitu penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh bakteri endotoksin. Kedua, bronkitis, yaitu peradangan atau infeksi pada bronkus. Hal ini terjadi karena paparan dari asap rokok. 4. Laringitis, yaitu pembengkakan atau infeksi pada laring. 5. Polip, yaitu pembengkakan pada rongga hidung. Hal ini terjadi karena infeksi, alergi, asma, atau kelainan sistem kekebalan tertentu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, teman-teman.